Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa saudara sekalian dalam lindungan Tuhan. Akhir-akhir ini kita sama-sama menyaksikan dan sama-sama melihat bahwa ada dua pendeta yang saling menghujat, saling menghakimi, saling membuka aib. Dan inilah yang menurut saya, jangankan pendeta, jadi Kristen benaran saja mereka ini tidak layak disebutkan. Kenapa saya bilang demikian? Ya, karena sangat-sangat mencoreng nama baik Kristen. Siapa mereka? Yaitu Joshua Tewu dan PS Sarah. Mereka berdua ini, lihat saja video yang mereka upload ini. Perseteruan mereka luar biasa. PS Sarah ini upload videonya ini nih. Apartemen Joshua Tewu menjadi lokasi mencilatin M-Line. Saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Aduh, jorok kali lah. Pokoknya jorok kali. Apartemen Joshua Tewu menjadi lokasi mencilatin M-Line. Ada kepanjangan M-nya ya. Ya ampun. Lagi dia. Ini nih. Lagi dia upload video lagi. Tamat kau kali ini, tukang cabul. Joshua Tewu, tukang cabul. Wah, Joshua Tewu juga balas ini. Tengok saja nih. Pasangan maut SI. SI ini maksudnya ini lihat saja di judulnya ini. Saifuddin Ibrahim SI dan PS Sarah Kablinger dalam kurung PSK adalah aktor dan aktris mortal, combat dan bengis. Wah, mereka berdua ini luar biasa. Ya, luar biasanya itu mereka itu tidak sadar kalau mereka itu adalah dianggap sebagai panutan dan ini menjadi gorengan bagi agama sebelah, terutama saudara-saudara kita dari Muslim. Saya lihat video berbagai channel, mereka bahkan ada yang bilang pelacur lah, pendeta cabul dan lain sebagainya. Pokoknya, tetapi perlu saya tekankan bahwa mereka berdua ini tidak sama sekali mewakili Kristen. Tidak. Enggak. Saya tidak setuju dan saya pun tidak senang kalau mereka itu dianggap mewakili Kristen. Sama sekali tidak. Mereka ini sama sekali tidak layak menjadi panutan. Karena sebagai seorang penilik jemaat, seorang pimpinan jemaat, mereka harus punya sikap kepribadian yang lebih daripada jemaat biasa. Saya mau baca firman Tuhan yang seharusnya penilik jemaat itu begini sikap. Syarat-syarat bagi penilik jemaat ini di 1 Timotius pasal 3 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Supaya lebih jelasnya saya baca semuanya. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Apakah mereka dapat menahan diri? Bijaksana, sopan. Apakah mereka sopan? Sama sekali tidak kelihatan seperti itu.
suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Apakah mereka mengajar dengan baik dengan cara-cara seperti ini? Enggak. Ya, saya bukan menghakimi, tetapi saya kecewa dengan saudara kita ini. Ya. Kemudian di ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai. Apakah mereka pendamai? Enggak. Perusuh ini bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jangan ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hanya saudaraku Joshua Tewu dan PS Sarah sebaiknya ya segera bertobat supaya tidak kena hukuman iblis. Hendaklah, kemudian di ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, jadi harus mempunyai nama baik di luar jemaat. Apakah mereka punya nama baik? Mereka merusak nama baik mereka sendiri. Ya, mereka merusak nama baik mereka sendiri. Makanya saya bilang, pendeta yang dua ini jangan ditiru, jangan diteladani. Ya, semua orang Kristen yang mendengar, yang melihat video saya ini, jangan mengikuti dua orang ini. Sikap mereka nggak patut diteladani, sama sekali nggak patut diteladani. Ya, jadi sebaiknya, ya, saya punya saran untuk Pak Pendeta Joshua Tewu dan Ibu Sarah. Ya. Yang pertama, saran saya, sebaiknya video perseteruan Pak Joshua Tewu dan PS Sarah ini dihapus saja. Sebaiknya dihapus saja, karena orang Kristen semua ini cacat nama baiknya. Ya. Hanya gara-gara kalian berdua ini, ya, semua orang Kristen dianggap sama seperti kalian. Enggak sama. Ya, yang kedua, sebaiknya berdamai saja. Sebaiknya kalian berdamai saja. Ya. Sebaiknya berdamai saja. Kenapa? Karena firman Tuhan juga menyuruh demikian. Firman Tuhan menyuruh demikian. Di mana? Ya, Ibrani 12:14. Saya rasa juga mereka tahu ini firman Tuhan ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi berusaha hidup damai dengan semua orang. Kalau kalian pelaku firman Tuhan, ya harusnya berdamai saja. Gak usah di media sosial begitu-gituan, gak usah. Ya. Saran saya yang ketiga, jangan jadi pendeta. Kalau memang terus seperti itu, gak usah pakai gelar pendeta. Gak usah. Ya, bilang saja bahwa pendetanya sudah dicabut, gak usah. Anda jadi jemaat biasa, ya, supaya kalian tidak menyesatkan orang. Nanti jemaat-jemaat mengikuti sikap kalian, mereka tersesat. Itu gara-gara kalian. Ya, makanya sebaiknya jangan pakai gelar pendeta itu atau pastor itu, gak usah. Kalau memang kalian terus dan gak mau bertobat, ya, itu. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pelajaran yang kita ambil dari sini bahwa ternyata kalaupun orang itu sudah bergelar pendeta, ternyata kedewasaan rohani itu bukan dari situ, bukan dari umurnya berapa, bukan dari gelarnya apa, doktornya atau sekolahnya tinggi gimana. Pokoknya itu tidak menentukan bahwa mereka dewasa di dalam kerohanian. Inilah, ya. Jadi bisa saja, ya, orang yang belum lama bertobat, tetapi dia benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, nah, itu bisa menjadi panutan. Ya, itulah makanya
Ya, saya berharap kepada semua teman-teman ya yang selalu setia di dalam Tuhan, ya sebaiknya mari kita bijaksana ya dalam menyikapi atau mengambil pelajaran dari berbagai pendeta atau ajaran-ajaran yang kita dengar. Sebaiknya kita bijaksana untuk melihat yang baik ya, apakah sesuai dengan firman Tuhan ya, sangat terlihat ya dari situ, dari sikap mereka, apakah mereka memiliki buah-buah roh ya, jelas ya kalau mereka berdua ini tidak ya. Makanya untuk itu saya percaya bahwa kita sebagai umat Kristen yang menjadi pembawa damai tetap bisa berdamai dengan semua orang ya. Dan teman-teman Muslim juga atau non Kristen ya, bijaklah dalam mengambil satu keputusan terhadap seseorang ya, karena walaupun mereka ini sebagian melakukan hal-hal seperti itu, tetapi mereka tidak mewakili kekristen, sama sekali tidak. Ya, segala puji bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semoga video ini ya bisa menjadi pelajaran bagi kita ya. Saya senang bisa berbagi kepada saudara-saudara saya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.